Iya pemirsa, dari potensi pasar global tanaman hias yang mencapai 3 triliun rupiah. Rupanya Indonesia baru memenuhi pasar dunia sekitar 0,01%. Padahal potensi tanaman hias untuk berkembang di Indonesia sangat besar. Nah, kali ini saya di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di sini masyarakatnya mulai melihat kesempatan peluang besar di tanaman hias dan mulai memanfaatkan budidaya tanaman hias untuk menghasilkan nilai ekonomis. Seperti apa perjalanannya? Ikuti saya, Ayu Nitria. Kecamatan Cijeruk merupakan salah satu dari 36 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan potensi pertanian dan pemandangan alam yang belum sepenuhnya dikembangkan untuk tujuan wisata. Kecamatan Cijeruk terbagi menjadi 9 desa. Salah satu desa yang akan dikembangkan ialah Desa Sukaharja yang memiliki potensi tanaman hortikultura, khususnya sentra tanaman hias. Di desa ini, selain potensi pertanian serta pemandangan alam yang indah, desa ini juga memiliki potensi masyarakat yang mengusahakan lahan pertanian di desanya dalam bentuk kelompok tani dengan jumlah anggota 200 orang. Tanaman hias di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk mulai dirintis itu tahun 2000, sekitar tahun 2004. Awalnya tentunya mereka banyak tanaman, tapi pasarnya mereka bingung harus dibawa kemana. Akhirnya ada salah satu tokoh penggerak di ke Desa Sukaharja membawa sampel tanaman hias itu keluar kota. Kalau nggak salah ke Surabaya. Daerah di sana akhirnya mereka coba untuk memasarkannya dan mendapatkan tanggapan yang baik. Nah, dari situ mulai berkembang, ya kan, mulai dikenal Desa Sukaharja itu menjadi salah satu wilayah penghasil tanaman hias. Dan untuk saat ini pasar mereka sudah banyak metodenya, terutama dengan menggunakan digitalisasi. Mereka menjual secara light tanaman hias di sana, dan juga tidak kurang juga banyak juga yang berkunjung ke sana untuk mencari tanaman hias untuk di rumahnya. Terutama pada masa pandemi kemarin, penghasilannya melonjak sangat tajam sekali. Sehari itu mereka bisa meraup penghasilan sekitar di atas 7 juta itu minimal. Kadang ada yang sampai 150 juta. Nah, di sana ada kelompok-kelompoknya yang terdiri dari anggotanya itu sekitar kurang lebih 200. Dan kualitasnya juga sudah mulai masuk ke kualitas ekspor untuk dikirim ke luar negeri. Dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan tanaman hias di Kecamatan Cijeruk. Jangan sampai turun, ya kan, kualitasnya dari tanaman hias tersebut. Dan perhatiannya juga cukup banyak juga ya dari pemerintah daerah. Di desa ini, warganya mayoritas bekerja sebagai petani tanaman hias. Bahkan, sejak tahun 2018, tanaman yang dijual mulai dipasarkan secara global ke beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, Afrika Selatan, dan beberapa negara Eropa. Dengan memanfaatkan teknologi media sosial dan marketplace, Abel, salah satu petani tanaman hias di desa ini, menyatakan awalnya pihaknya juga dibantu IPB untuk pelatihan budidaya tanaman hias. Karena melihat peluang usaha dan potensi di desa ini dengan penghasilan tanaman hias berbagai jenis, terutama anthurium. Kalau untuk pemasaran mungkin kalau kita ekspor ya, kalau di lokal
dulu pernah nyoba, cuman kurang Bu ya. Cuman kebanyakan emang kalau dari kita ekspor. Baik, kalau di sini sendiri memang kebanyakan mayoritasnya masyarakat Ya, untuk ya, berjual seperti ini. ya penjual tanaman hias. Dari Mas Abel sendiri sudah lama? Saya sudah lama, dari tahun 98 mulai. Mas Abel, jenis tanaman apa yang paling banyak diminati di pasaran? Kalau untuk mayoritasnya paling jenis philodendron, anthurium, syngonium. Sementara itu, menurut Doski, bagian pemasaran menyatakan jika tanaman hias ini lebih mudah dipasarkan di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Hal ini karena di dalam negeri sangat banyak persaingan. Harga tanaman jika diekspor dijual dengan harga $25 hingga $300. Dan jika diekspor harus punya sertifikat dan berbadan hukum resmi. Yang pertama sekali kita sadar bahwa potensi di Desa Sukaharja ini sangat besar, terutama di bidang tanaman hias. Yang pertama, yang kedua, ternyata kita juga sadar bahwa pasar itu sudah terbuka, bukan hanya bisa dijual di lokal, ternyata juga bisa dijual secara global. Nah, tantangannya memang jadi sebetulnya kita memanfaatkan potensi yang ada di wilayah, karena hampir 80% masyarakat di Desa Sukaharja ini berprofesi sebagai petani tanaman hias. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita manfaatkan menggunakan platform media sosial, kemudian ada juga yang menggunakan marketplace, dan ada juga yang memang sudah intens ke arah website. Pak, secara regulasi pemerintahannya sendiri untuk ekspor gimana? Jadi untuk ekspor itu memang diwajibkan, yang pertama tentu saja harus memiliki sertifikat pengedar benih. Itu dikeluarkan oleh pihak pertanian dari provinsi. Kemudian wajib berbadan hukum juga, dan kebetulan kami juga sudah berbadan hukum. Ada surat izin dari Kementerian Pertanian, yaitu surat izin pengeluaran tanaman. Setelah itu tanamannya akan dikarantina untuk memastikan bahwa tanaman yang kita kirim ini sesuai dengan standar yang diminta oleh negara tujuan. Jenisnya sendiri yang paling banyak diminati kalau untuk diekspor ini seperti apa? Yang banyak diminati sebetulnya untuk beberapa tahun terakhir ini masih di jenis philodendron dan anthurium barangkali. Ada juga di syngonium, kemudian Scindapsus, dan beberapa tanaman yang memang endemik hanya ada di Indonesia. Dalam merawat tanaman hias yang harus dibutuhkan adalah iklim, tempat menanam, dan dengan menggunakan sekam. Juga rutin diberikan pupuk serta sinar matahari yang cukup. Tanaman hias memang enak ya untuk dipandang dan juga mampu menghasilkan sirkulasi udara yang bagus serta bisa menghasilkan nilai ekonomis seperti yang dilakukan warga Desa Sukaharja. Tidak hanya untuk pasar lokal, namun juga pasar global. Nah, seperti apa? Anda tertarik untuk melakukan budidaya tanaman hias? Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Ayu Nitria, sampai jumpa.